Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar melalui PJJ. Yang mudah-mudahan dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan kita dapat mengambil ilmunya dari kegiatan ini dan dapat kita terapkan dalam kehidupan. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wal hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita masih belajar tentang pelajaran keempat, ayo membayar zakat. Sebelum melanjutkan ke materi yang telah kita bahas minggu kemarin, kita eh, sedikit mengulang apa yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan kemarin, yaitu yang pertama yaitu ayat perintah zakat, di mana ayat perintah zakat itu terdapat pada surat At-Taubah ayat 103. Eh, Bapak akan bacakan ayatnya dan artinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini adalah ayat perintah zakat. Masih banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan zakat. Bapak ambil surat At-Taubah ayat 103. Alhamdulillah sebagian dari anak-anak sekalian telah menghafalnya dan mudah-mudahan hafal selamanya. Amin. Selanjutnya, minggu kemarin kita juga membahas tentang macam-macam zakat, yang mana zakat itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya zakat fitrah dan yang kedua ada zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Pengertian zakat fitrah yaitu mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Yang mana zakat fitrah ini kita keluarkan setiap pada bulan Ramadan. 1 tahun sekali. Telah kita bahas minggu lalu. Selanjutnya yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah siapa saja. Yang pertama itu orang beragama Islam. Di selain Muslim tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah karena ini merupakan bentuk ibadah bagi orang-orang Muslim. Yang kedua yaitu memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bagi yang tidak berkecukupan penghasilannya dalam kehidupan sehari-hari maka tidak wajib zakat. Bahkan justru dia mendapatkan zakat fitrah itu.
Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Ini adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya yaitu zakat mal. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini yaitu zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat mal disebut juga zakat harta. Di mal itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya yaitu harta namanya. Mal itu bahasa Indonesianya harta. Di zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu membagikan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab kalau bahasa Arab. Apa itu nisab? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Nah, contohnya, misalnya jika seseorang memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan 2,5%. Atau jika harga 1 gram emas 400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram kali 400.000, yaitu 34 juta. Jadi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 22,5% dari 34 juta, yaitu 850.000. Jadi kalau kita menyimpan harta berupa emas, contohnya emas atau perak, kita menyimpannya sampai setahun sebanyak 85 gram atau lebih. Nah, jadi 85 gram itu batasnya. Batas wajib dikeluarkan zakat mal yaitu 85 gram untuk emas. Untuk yang lainnya berbeda lagi. Selama 1 tahun kita menyimpannya dalam lemari, kita tidak dipakai dalam sehari-hari, tapi kita disimpan di rumah. Sudah mencapai 1 tahun dari pertama kali kita memilikinya. Contohnya, hari ini Bapak membeli emas 100 gram. Lalu Bapak simpan. Sampai 1 tahun kemudian emas itu masih ada 100 gram. Maka emas itu wajib dikeluarkan zakatnya yaitu sebanyak 2,5% dari 100 gram yang Bapak simpan tadi. Jadi seperti itu, nisab itu batas atau lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Jadi jumlahnya untuk emas itu 85 gram untuk waktu 1 tahun. Di setiap 1 tahun, setelah 1 tahun kemudian masih Bapak bertambah lagi apanya emasnya, maka dihitung jadi 200 gram, maka dihitung 2,5% dari 200 gram berapa, maka kita wajib menjakati harta tersebut. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau di sini jika seseorang memiliki 85 gram, Bapak memiliki 85 gram, contohnya emas selama 1 tahun. Zakat yang harus dikeluarkannya yaitu 2,5%. 1 gram emas pada waktu itu harganya 400.000. Jadi dikalikan saja 85 gram dikalikan 400.000 berapa? Itu 34 juta. Jadi yang dikeluarkannya tidak usah berupa emas, bisa juga berupa uang. Jadi diuangkan dulu. 85 gram kali 400.000 yaitu 34 juta. Jadi yang dikeluarkannya 2,5% dari 34 juta berapa? 2,5% dikali 34 juta yaitu 850.000. Jadi
dari emas yang dimiliki yaitu 85 gram emas, maka zakat yang harus dikeluarkannya 850.000 kalau berupa uang. Tidak apa harus bukan harus seyogianya berupa uang 850.000 supaya untuk mempermudah dalam membagikannya. Kalau emas kan susah dipecah ya. Kalau emas 82,5% dari 85 gram berapa gram? Emas susah untuk dibagikan. Karena emas itu bisa dalam bentuk 85 gram itu dalam satu barang emas, dalam satu harta emas, dalam satu apa? Satu barang gitu. Kalau diambil sebagian susah, masa harus dipotong emasnya, tapi dihargakan dulu. Jadi yang dibagikannya yaitu uang. Uang senilai kalau dari 85 gram, harga 1 gramnya 400.000, maka uang yang dibagikan, yang dikeluarkan, zakatnya yaitu 850.000. Seperti itu ya. Selanjutnya, syarat wajib zakat mal. Kita zakat mal itu mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu pemilik harta adalah orang Islam. Kita sebagai orang Muslim sudah menjadi syarat wajib zakat mal. Jadi tidak sah apabila orang di luar Islam itu membayar zakat mal, tidak akan jadi amal ibadah. Kebaikan dari Allah tidak akan kebaikan di hadapan Allah tidak akan diterima kalau orang yang bukan Islam. Jadi syaratnya yaitu harta pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua yaitu pemilik harta telah balik dan berakal. Balik itu ditandai dengan, kalau perempuan ditandai dengan sudah haid dan berakal, tidak gila, tidak bukan orang gila. Udah haid perempuan tapi gila, itu tidak wajib zakat. Zakat mah terus untuk laki-laki tandanya balik itu sudah mimpi jima, mimpi jima. Untuk yang belum, perempuan yang belum haid atau laki-laki yang belum bermimpi jima, yang tidak bermimpi jima, maka batas baliknya yaitu umur 15 tahun. Jadi 15 tahun itu sudah balik. Balik itu sudah dewasa. Sudah dewasa dan berakal. Berakal itu berarti tidak gila. Orang gila itu tidak wajib zakat. Selanjutnya yaitu harta tersebut termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Jadi ada harta-harta tertentu yang wajib dizakati. Tidak semua harta wajib dizakati. Ya. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Nah, telah mencapai 1 tahun. Seperti contohnya tadi. Emas 85 gram itu wajib dizakati apabila telah mencapai 1 tahun. Kalau belum 1 tahun berarti tidak wajib zakat. Itu juga kalau sudah mencapai nisab. Harta tersebut milik sendiri, bukan milik orang lain. Orang lain menyimpan hartanya, menitipkan kepada kita di rumah. Contohnya emas 1000 gram. Wah, banyak dititipkan di kita. Maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya? Orang yang memiliki emas tersebut. Jadi yang ketitipan dari orang lain tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Kita bukan milik sendiri. Terus harta yang wajib dizakati apa saja? Perhiasan emas dan perak yang disimpan. Jadi
Yang wajib dijakati itu diantaranya emas dan perak dengan nisab tertentu. Untuk emas 85 gram. Untuk terus uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Uang simpanan. Nisab uang berapa? Tadi kalau harga emas 400.000, maka ketika kita memiliki uang 34 juta lebih, maka dan disimpan tidak pernah dipakai, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya dari harta tersebut. Terus harta yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja, ini juga sama, hartanya wajib dijakati, namanya zakat tijaroh kalau untuk harta berdagang, ya, harta hasil usaha berdagang, namanya zakat tijaroh, zakat termasuk zakat mal, zakat harta, ya. Terus hasil pertanian. Hasil pertanian ya itu seperti gandum, terus beras dan lain-lain, ya, hasil palawija itu bisa sebagian ulama memperbolehkan untuk palawija yang apabila telah mencapai nisab maka harus dikeluarkan zakatnya. Hasil pertanian. Selanjutnya binatang ternak seperti kerbau, kambing, sapi itu apabila telah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakatnya. Nanti akan ini untuk untuk di tahap selanjutnya mungkin di SMP atau di sanawiyah akan dibahas mengenai dengan nisab dari harta yang wajib dizakati. Hasil pertanian berapa nisabnya? Kalau untuk SD kelas 6 ini hanya memperkenalkannya saja harta yang wajib dizakati. Binatang ternak berapa jumlahnya? Kalau ternak kambing jumlahnya 40 ekor selama 1 tahun. Kalau belum dalam 1 tahun belum punya 40 ekor, maka tidak wajib dizakati. Kalau sudah, bagaimana kalau lebih? Ya sama. Ada berapa yang wajib dizakatinya dari binatang ternak setelah mencapai nisab, itu ada ketentuan-ketentuannya. Ini tidak dibahas di SD, ini hanya memperkenalkannya saja. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik nanti setelah SMA dan mengerti tentang harta yang wajib dizakati, berapa nisabnya, perhitungannya bagaimana. Selanjutnya yaitu barang temuan atau lukotoh namanya. Lukotoh, barang temuan. Kalau kita sedang jalan-jalan, contohnya piknik ke pegunungan, ternyata di pegunungan atau kita ke pantai, ke laut, kita menemukan harta temuan, harta karun, maka itu wajib dizakati, ya. Seperti apa? Seperti barang-barang antik atau ada Gucci yang mahal, yang harganya tinggi, maka itu wajib dikeluarkan zakat sebanyak 2,5%, ya. Nah, itulah pemaparan dari Bapak mengenai zakat mal. Tugasnya, apa tugasnya? Ini isi oleh kalian. Jika seorang muslim, ada soal, ya, jika seorang muslim memiliki 100 gram emas, atau Bapak memiliki 100 gram emas yang disimpan selama 1 tahun, berarti sudah mencapai 1 tahun disimpan, tidak dipakai. Harga emas pada saat itu Rp 400.000 per gram. 1 gramnya 400.000. Berapa kalau 100 gram? Dikalikan saja. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Caranya sama seperti tadi. Bapak bantu di sini. Jawab.
harta berapa? 100 gram emas. Terus harga harga emasnya 400.000 rupiah per gram. Untuk 1 gramnya 400.000. Hartanya 100 gram emas. Zakat yang harus dikeluarkan berapa? Di sini Bapak bantu ya. 100 gram kali 400.000. Jadi 100 gram emas yang Bapak miliki kali 400.000 per gramnya berapa? Silakan jawab di sini. Tulis ya. Tulis dulu ini soalnya, terus jawab. Langkahnya seperti ada di layar ini. 100 gram kali 400.000 per gram berapa? Tulis di sini dalam buku catatan. Terus 2,5% kali dari hasil perkalian ini. Di sini pindahin 2,5% kali berapa? Di sini sama dengan ini. Hasilnya berapa? Maka ini adalah zakat yang harus dikeluarkan di sini posisinya. Sekali lagi 100 gram kali 400.000 per gram berapa? Lalu dikalikan 2,5% kali hasil dari perkalian yang ini. Di sini pindahin ke sini. Berapa hasilnya? Maka itu adalah zakat yang harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki sebanyak 100 gram emas yang disimpan selama 1 tahun. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan dapat mempraktekannya apabila anak-anak sekalian telah memiliki harta yang mencapai nisab. Mudah-mudahan ya Bapak doa sama Bapak didoakan semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses dan solehah. Apabila setelah sukses, jangan lupa apabila telah mencapai nisab hartanya, nisab untuk mengeluarkan zakat, maka keluarkanlah zakatnya karena itu wajib, merupakan rukun Islam yang ketiga, syahadat, sholat, membayar zakat. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengeluarkannya seperti ini untuk emas. Ketentuannya seperti ini. Demikian dari Bapak, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Bapak, umumnya bagi anak-anak sekalian. Ditutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.